Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sebelum saya mereview suatu jurnal, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Farhan Nasbi Pulungan. Saya dari kelas 6 SIA 9. Di sini saya akan mereview suatu jurnal yang berjudul Sistem Pakar menggunakan metode Centrality Factor dalam identifikasi pengembangan minat dan bakat khusus pada siswa. Oke, baik teman-teman, kita mulai aja langsung ke pendahuluan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi semakin banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang dan aspek kehidupan. Tidak dipungkiri, saat ini hampir setiap segi kehidupan telah terkait dengan teknologi. Jadi semua hubungan antara kehidupan sehari-hari itu udah selalu memakai yang namanya berdampingan dengan teknologi informasi. Contohnya itu ya seperti gadget kamu, laptop, itu kan kebutuhan sehari-hari juga bagi yang kerjanya membutuhkan itu. Oke, di sini saya akan menerangkan metode penelitian saya ini dalam jurnal ini, yaitu subjek pada penelitian yang digunakan adalah penerapan sistem dalam identifikasi pengembangan minat dan bakat khusus pada siswa. Cara mengimplementasikan metode CF ini untuk membantu proses identifikasi pengembangan minat dan khususnya bakat siswa, dan merancang sistem pakar menggunakan bahasa pemrograman, PHP, dan database MySQL. Oke, baik teman-teman, di sini sistem pakarnya merupakan salah satu bagian dari kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang khususnya untuk memecahkan permasalahan dan memberikan solusi di tingkat ahli dengan menggunakan pengetahuan. Topik riset ilmu komputer dalam artificial intelligence merupakan area penelitian yang sangat dinamis. Konsep dasarnya adalah keahlian yang ditransfer ke suatu komputer. Keahlian yang berupa pengetahuan tersebut disimpan dan nantinya dapat digunakan oleh sistem agar mencari solusi dari fakta-fakta yang didapat. Tujuan utama dari sistem pakar adalah menggantikan peran seseorang pakar atau seorang ahli, tetapi lebih sebagai penghubung antara seorang pakar dengan user yang membutuhkan pengetahuan di bidang kepakaran. Oke, sistem pakar juga dapat digunakan sebagai alternatif menjadi sistem seorang pakar dalam membantu kinerja seorang pakar. Dengan metode CF ini, penelitian sistem pakar yang dilakukan menggunakan metode CF ini, datanya harus kualitatif. Enggak mesti semuanya ya. Kalau kalian pada mau penelitian gitu, enggak semuanya harus memakai metode CF ini. Karena di dalam sistem pakar itu ada banyak metode. Tapi yang saya tekankan sih agar lebih mudah ataupun lebih bisa dipahami ya menggunakan metode CF. Oke, selanjutnya di sini juga ada nilai CF atau rule didapat dari interpretasi atau DRAM dari para pakar yang diubah menjadi nilai CF tertentu sesuai dengan kayak mana ya dibilangnya, pasti atau tidak pastinya gitu.
atau sangat pasti atau sangat tepat gitu. Kayak gitu teman-teman. Contohnya ada di tabel 1 ini, tabel nilai CF. Yang nomor satunya tuh pasti tidak, nilai CF-nya 0. Baru yang kedua itu hampir pasti tidak, nilai CF-nya 0,1. 3, kemungkinan besar tidak, nilai CF-nya 0,2. Dan selanjutnya seperti itu ya teman-teman. Oke, di sini juga ada kerangka penelitian. Langkah-langkah yang diambil dalam penelitian ini agar tidak melenceng dari pokok pembahasan dan lebih mudah dipahami, maka urutan langkah-langkah akan dibuat secara sistematis sehingga dapat dijadikan pedoman yang jelas dan mudah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Oke, di sini juga ada contoh gambarnya yang menunjukkan langkah-langkah yang akan dibuat pada penelitian ini. Ini dia di gambar 1, gambar titik 1. Disinilah dia langkah-langkahnya. Yang pertama itu mendeskripsikan ruang lingkup masalah. Jadi diteliti dulu nih ruang lingkup masalahnya itu apa di dalam sistem pakar ini yang mau dibuat. Misalnya kan contohnya kita nih balik lagi ke atas, kita contohnya tuh identifikasi mengembangkan minat dan bakat khusus siswa. Jadi dalam mengembangkan itu apa saja yang perlu dilakukan? Itulah dia apa saja yang terletak di masalah-masalah dalam penelitian ini, judul penelitian ini. Oke. Yang kedua itu menganalisa permasalahan. Menganalisa permasalahan. Jadi kan ini udah dapat nih masalah-masalah yang ditemukan dalam mengembangkan minat dan mengembangkan minat prestasi siswa kan. Dan kita di situ juga harus menganalisa juga. Walaupun kita sudah dapat permasalahannya, kita cari solusinya. Oke, yang ketiga itu mempelajari studi literatur. Mempelajari studi literatur itu dia lebih ke teknologinya, perancangan pembuatan sistem pakarnya. Bagaimanakah kita mau buat tampilannya, kayak mana gitu-gitulah. Baru yang keempat itu mengumpulkan data. Jadi di dalam, balik lagi dia ke awal, mendeskripsikan ruang lingkup masalah. Berarti setelah itu udah dapat kita permasalahan-permasalahannya. Jadi itulah yang harus kita cari, kita teliti ke suatu tempat. Misalnya ke sekolah, ini kan dia bersangkutan dengan siswa. Ya kita harus mengumpulkannya, data-datanya tuh ya sesuai dengan prosedur sekolah yang kita teliti, kita penelitian. Yaitu menganalisa data menggunakan metode CF. 1, mengumpulkan data. Yang kedua itu membentuk tabel keputusan. Membentuk tabel keputusan itu dari inti permasalahan itu ya balik lagi ke metode CF tadi tuh. Metode CF itu kan dia mencari, misalnya nih ada beberapa pelajaran, misalnya matematika atau fisika, biologi. 3 mata pelajaran itu yang mana paling banyak diminati siswa-siswi gitu. Jadi itulah namanya membangun tabel keputusan. Yang ketiga itu membangun aturan. Membangun aturan itu lebih ke sistemnya. Membangun aturan kayak mana, rule-nya. Itu ada banyak dia. Nanti kita jelaskan di bawah juga. Yang keempat itu membuat pohon pelacak. Baru selanjutnya langkah-langkahnya itu merancang sistem. Balik lagi ke yang tadi, dalam pengumpulan data itu juga berkaitan. Oke, baru mengimplementasikan sistem. Baru hasil identifikasi. Baru yang terakhir itu hasil identifikasi. Oke teman-teman. Terus di sini juga ada rincian kerangka kerja di atas, maka akan dijelaskan
alur penelitian sebagai berikut. Nah, ini tadi dia. Ini yang udah di penelitian dalam jurnal ini, yang udah dapat penelitiannya. Yang pertama itu mendeskripsikan ruang lingkup masalah. Jadi dikatakannya di sini ruang lingkup masalah yang akan diteliti harus ditentukan terlebih dahulu agar mampu menjelaskan dan menentukan ruang lingkup yang akan diteliti. Mendeskripsikan ruang lingkup masalah ini merupakan langkah awal dalam melakukan penulisan. Baru yang kedua itu ada menganalisa permasalahan. Menganalisa permasalahan merupakan alur berikutnya agar penelitian yang akan dilakukan dapat memahami masalah yang telah ditentukan batasan masalahnya. Baru yang ketiga itu ada mempelajari literatur. Di sini dikatakannya mempelajari literatur juga sangat penting dilakukan agar mempunyai landasan baik secara teoritis yang benar dan jelas yang telah dijelaskan oleh para peneliti atau para ahli. Baru yang keempat itu ada mengumpulkan data. Di sini dikatakannya dalam jurnal ini mengumpulkan data dilakukan untuk memperoleh informasi-informasi data yang dibutuhkan dalam penelitian untuk mencapai tujuan penelitian. Yang kelima itu ada menganalisa data menggunakan metode CF. Di sini dikatakannya dalam jurnal ini permasalahan penelitian ini dapat dianalisa dengan menggunakan metode CF dengan harapan untuk menentukan identifikasi pengembangan minat bakat khususnya pada siswa pada dikelola dengan baik, efisien, dan efektif. Baru yang keenam itu ada merancang sistem. Merancang sistem di dalam penelitian ini merupakan rancangan awal sebelum sistem digunakan. Hasil dari tahapan ini nantinya menghasilkan sebuah sistem yang dapat digunakan untuk memproses analisa penelitian secara terkomputerisasi. Baru yang ketujuh itu mengimplementasi sistem. Sistem yang dirancang menggunakan bahasa pemrograman PHP. Jadi sistem yang dirancang dalam penelitian ini, jurnal ini itu sistem menggunakan pemrograman PHP dan menerapkan metode CF. Implementasinya menggunakan MySQL juga sih. Itu untuk membangun websitenya. Oke, yang ke-8 itu hasil identifikasi. Tahap ini dilakukan untuk menguji data lama dengan data yang baru. Nah, ini dia hasil identifikasi yang tadi. Yang terakhirnya nanti itu dia harus ditentukan hasil identifikasinya. Dia diuji data lama dengan data baru itu bagaimana akurasinya. Tujuan tahapan ini untuk mengetahui apakah diperoleh kesesuaian antara hasil output dari analis aplikasi dengan perhitungan manual. Oke, di sini juga ada analisa sistem bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan rule yang berhubungan dengan data yang diuji dan metode yang diterapkan. Berdasarkan kerangka kerja penelitian dapat dilihat pada gambar 1 guna memudahkan dalam analisa perancangan sistem, maka diperlukan dibuat bagan alir analisa perancangan seperti gambar 2 berikut ini. Nah, inilah dia bagan alir analisa dan perancangannya. Data dulu, baru analisa sistem menggunakan metode CF tadi, baru yang ketiga itu perancangannya. Nah, berarti pengumpulan data dulu, baru analisa sistemnya menggunakan metode CF tadi, baru kita buat perancangannya. Oke ya teman-teman. Baru yang ketiga itu hasil dan pembahasan. Jadi dalam penelitian ini memiliki hasil dan pembahasannya, yaitu inilah dia. Berdasarkan tabel 2, data jenis minat dan bakat khusus. Nah, tadi dia analisa data tadi. Analisa data itu menggunakan metode CF tadi tuh. Kita buat dia dalam metode CF itu dia menggunakan kode. Dia memakai kode biar dia bisa dapat diidentifikasi. Baru
Kita buatlah jenis minat bakat khususnya apa, bakat akademik yang saya bilang tadi di awal. Kayak dia suka matematika ataupun fisika atau biologi, jadi yang mana paling diminati siswa siswi gitu. Nah, data lama itu dari awal buka sekolah itu sampai sekarang sekolah itu berdiri. Disitulah kita kumpuli data-datanya, disitu kita cari dengan menggunakan metode CF. Oke ya teman-teman, baru itu gunanya untuk apa? Itu gunanya agar kita bisa tahu itu ujung-ujungnya sekolah itu bagus nggak, prospeknya dari tahun lama sampai tahun sekarang. Itulah gunanya pembelajaran menganalisa kita buat suatu rancangan sistem pakar menggunakan metode CF. Oke, di sini juga ada data ciri-ciri minat dan bakat khusus. Nah, inilah data-datanya semua. C01 atau bisa dibilang CF1 itu mempunyai dorongan ingin tahu besar, mudah memahami irama lagu. Nah, gitu-gitulah pokoknya data-datanya yang kita analisa. Oke ya teman-teman. Di sini juga ada perhitungannya. Menentukan rule. Rule merupakan teknik representasi pengetahuan sintaks if, then H. Nah, itu bahasa programnya. Oke, evidence atau fakta yang ada serta hipotesa atau kesimpulan yang dihasilkan berdasarkan hasil pengolahan data, ciri-ciri data, jenis minat data dan bakat khusus, maka diperoleh 24 rule untuk alternatif minat dan bakat khusus yang dapat dilihat pada tabel 4. Nah, jadi di sini ini dia bentuk rule yang diciptakan di sistem pakar dalam mengembangkan minat bakat siswa ini. Menggunakan rule, menentukan rule. Ini dia tabel 4 rule. If C01 and inilah di bahasa programnya yang akan dibuat. Oke, untuk menampilkan data-datanya. Nah, yang tabel 5 ini fakta ciri-ciri minat bakat khusus. Itu data-data faktanya. Nah, ini fakta dari yang punya sekolah, pihak yayasan. Itu yang memberikan tuh pihak yayasan. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan yang kita rancang suatu sistem itu, kita tanyakan ke penerbit sekolah tersebut, kayak yayasannya tuh. Pasti dia kan tahu. Nah, ini contohnya satu nih. Apakah Anda mempunyai dorongan ingin tahu besar? Gitu-gitulah pokoknya. Oke, ini keterangan setiap rule-nya dari fakta baru sampai fakta lama. Dari fakta lama sampai fakta baru. Maaf, teman-teman. Oke, di sini juga ada perhitungannya. Gabungan dari rule, CF gabungan dari rule. Karena R2 dan R5 hipotesanya sama yaitu B01, maka CF digabungkan. Nah, ini dia rumusnya. CF dan CF1 tambah CF2 kali 1 kurang CF1. Itu dia digabungkan hipotesanya. Ini nilainya ini 0,42, 0,25. Nah, ini kan rumusnya. Nilainya ini dapat dari mana? Ini tadi fakta baru. Tabel fakta barunya. Misalnya B01 hipotesisnya berapa? Nilai CF-nya 0,42. Ini kan dia CF1. Dia diganti. Jadi pakai menggunakan data ini. Oke. Nah, baru yang CF2-nya berapa? 0,25. Bener kan, teman-teman? Baru 1 dikurang CF1. Berarti 1 dikurang ini tadi 0,42 ini. Nah, jadi sama dia tuh. Pokoknya dia aturannya kayak gini lah kalau menghitung CF. Oke. Di sini sudah saya uji juga. Ternyata benar memang nilainya segini.
nggak ada yang salah dari jurnal ini. Baru dihitung probabilitasnya, diperoleh hasil sebagai berikut. Nah, cara menghitung probabilitasnya itu ya seperti ini. Dia yang akurat 80% yang dikatakan di jurnal ini. Baru yang tidak akuratnya itu 20%. Oke, ini dia contohnya. Nah, ini contoh sistemnya yang sudah dibuat. Tampilan sistemnya. Oke, ini administratornya. Nah, oke, dari kesimpulan dari jurnal ini, adanya sistem pakar ini dapat membantu guru bimbingan konseling dalam melakukan konseling karena waktu yang tidak cukup di sekolah. Nah, jadi mempermudah para guru untuk melakukan bimbingan konseling antar siswa. Gunanya sistem pakar membangun minat bakat siswa ini. Nah, inilah dia gunanya. Dalam jurnal ini kita buat, penelitian ini kita buat, ya ini tadi gunanya itu untuk bimbingan, mempermudah guru bimbingan konseling kepada siswa. Oke, baik teman-teman, sekian dari review jurnal saya. Saya Farhan Hasbi Pulungan. Mohon maaf kalau ada kata salah kata atau kata-kata yang tidak sopan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.